Ya, Bapak Ibu, ini kan ada slide selanjutnya akan diisi oleh artis kita nih, Bapak Ikang Fauzi. Tapi aku kasih kesempatan sekitar 1 sampai 2 pertanyaan dari slide-nya Bapak Bambang. Tadi ya Pak ya, kita open question Ya, and answer dulu. Oke, aku baca aja di chat box. Drag. Oke. Dari Pak Wandi, luar biasa. Kalau Pak Wandi kalau nanya nih langsung dia set gitu ya. Omnibus Law IMB dihilangkan saja, nggak jelas penerapan di Palembang. Alasan Juklak dan Juknis belum jelas. By the way, di Jakarta gimana penerapannya? Oke Pak, mengenai just ya nggak usah terlalu berlama-lama, langsung singkat aja. Bagaimana penerapannya di Jakarta? Soalnya kan waktunya terus berjalan. Silakan Pak. untuk BPJS maksudnya, Enggak, untuk IMB, bagaimana penerapannya di Jakarta? Karena kalau di Palembang, Juklak dan Juknisnya belum jelas. ya kalau itu mungkin kita harus bahas satu sesi yang terpisah ya, karena kan IMB itu sekarang ini berubah menjadi PBG, Pemberitahuan Membangun Gedung. Nah, PBG itu sendiri sekarang, bahkan kami pun di RE mengalami kesulitan yang sama, retribusi untuk pembayaran PBG itu belum ada perdanya, sehingga hampir boleh dibilang seluruh Indonesia lah saat ini sedang dalam kondisi status quo stagnan. Dan sebenarnya barusan sudah terbit solusi, yaitu kalau nggak salah Permen Mendagri nomornya saya lupa, yang memberi kesempatan adanya satu aturan retribusi peralihan sebelum retribusi PBG yang final itu terbit. Jadi hal yang sama juga terjadi di Jakarta, hanya di Jakarta beberapa IMB yang berubah menjadi PBG masih bisa terbit karena pemerintah masih punya, Pemda khususnya ya, masih punya keberanian untuk menggunakan retribusi IMB sebagai dasar penarikan retribusi PBG. Tapi saya mengalami kesulitan yang sama di Bekasi, jadi rasanya ini adalah hal yang berlaku seluruh Indonesia karena ini terlalu dipercepat, dipaksakan pelaksananya, tapi kesiapannya kurang lengkap. Oke, seperti Bapak bilang tadi kayak sesi yang berbeda ya Pak I, kamu jangan keluar-keluar apa sih dari pembahasan. Oke, aku ke bawah nih, ke bawah dulu deh. Tadi udah di atas. Apakah ada perbedaan privilege yang didapat apabila WNA membeli properti di kawasan ekonomi khusus? Oke, Pak Bambang, mangga. Sebenarnya peraturan itu berlaku untuk seluruh Indonesia, artinya maksudnya ekonomi khusus tuh seperti apa nih? Apakah seperti bonded warehouse atau kawasan khusus buat eksklusif? Saya rasa nggak ada masalah, tapi kalau bonded warehouse kan lebih masalah kepabean ya. Tapi kalau untuk masalah kepemilikan, dia berlaku sama untuk seluruh Indonesia. Oke, sip. Thanks for the answer. Mungkin nanti kita lanjut pertanyaan, tapi ada satu nih, untuk hitungan PPNBM 50% dihitungnya dari angka transaksi atau angka apa? PPNBM tentu dari harga propertinya, misalnya harga properti itu lebih dari 20 miliar, maka dia dikenakan PPNBM yang 20% ditambah luxurious, super luxurious tax 5%, jadi akan ada tambahan 25%. 20% adalah PPNBM, kemudian di atas 20 miliar akan kena lagi 5%, yaitu super luxurious property Ya. tax. Oke. Ya. Di atas 20 miliar ya Pak ya itu ya. Ya, di atas 20 miliar. Oke, sip. Boleh ditulis nanti di chat box. Ini pertanyaannya banyak sekali Pak Bambang, jadi mohon bersabar ya kan. Nah gitu dong. Jadi kalau ketawa kan saya juga nggak tegang. Saya tegang loh Pak ini Pak, mau nge-share, takut salah. Oke, sumpah. Saya malam ini rada gimana gitu ya. Soalnya aku dapat tugas berat nih dari Waketum Kadin untuk Mbak Ros di-share. Oh siap Komandan, oh siap, oke. Terima kasih Pak Bambang untuk sesi 1. Kita akan lanjut ke sesi 2. Aku mau panggil dulu tadi yang nyanyi waktu di awal. Aku pikir Bapak Ika mau nyanyi preman-preman. Ternyata yang dinyanyi yang berbeda, saya nggak tahu yang itu. Pak Ikang, aku panggil Pak Ikang dulu. Thank you ya Pak Bambang, ntar kita lanjut lagi. Oke, thank you, Ros. Iya, ada seger dah. Pak Ikang, kita mulai ya Pak Ikang. Yep. Aku share presentasinya. Bapak nggak mesti nyanyi dulu kan? Oke.
Ya ini aku sih cuman nambahin aja sih sebenarnya. Iya, sebentar. Nyantai-nyantai Oke, aja. kita selesai di sini, lanjut. Iya, Ya, silakan Pak Ikang, Zoom dan Itu mic. loh. ini Silakan ada lagunya nih. dulu videonya dulu. Oh, Ah, oke. ah. Ada Bismillah lagunya. Ya, ya. oke di Ya. Saya sudah beberapa tahun yang lalu ingin sekali dan tertarik oleh teknologi solar panel yang bisa mendukung untuk go green. Dengan go green, kita ikut membantu program pemerintah untuk bisa mengurangi emisi karbon agar udaranya lebih bersih. Kita mengharapkan untuk kedepannya untuk anak cucu kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Selain itu, solar panel juga bisa membantu menghemat tagihan rekening listrik saya. Oke, kita lanjut presentasinya berarti ya Pak. Ya, silakan Pak Ikang. Lagunya mana? Belum itu. Belum. ada Bentar. satu lagi itu. Ih, Eh, Saya MCG ini kita kan bikin udah selesai capek-capek. nih. yang lalu Eh, ingin tertarik oleh teknologi solar panel yang kalau nggak ada lagunya nggak bisa jalan saya nih. Sedap. Aku jangan lapar dong Pak Ikang. Bentar, bentar. bisa mengurangi emisi karbon dan udaranya lebih bersih. Kita mengharapkan untuk kedepannya untuk anak cucu kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Selain itu, solar panel juga bisa membantu menghemat tagihan rekening listrik. Wah, ini Mabro harus kasih lagunya dulu nih ke Mana? Gak Rosni. ada. Aduh, Aduh. gue udah deg-degan ini pikir gue yang salah lagi. Waduh. Perjanjiannya ada lagu nih. Alah. Aku nggak terima loh Pak Ikang, serius loh. Iya. Tuh, Kalau- Pak Charlie juga WA aku, nggak ada lagunya kok gitu. Kalau saya waduh ini gimana nih kalau sekarang udah nggak bisa lagi dikirim. Sebenarnya nggak apa-apa, Coba. coba Bapak WA aku Pak Ikang. Nanti coba mungkin after we sambil Jo, menunggu. ada nggak Jo? Ini. Iya kali. Nah, Aduh. sambil menunggu Pak Ikang, teman-teman yang mau tanya-tanya boleh tulis di chat box. Ya udahlah. Mm. Gimana Pak? Oke, mulai aja deh nanti kalau Iya kalau lagi begitu. Oke, aku lanjut ya. udah, saya udah pesen itu sebenarnya. Oke, lagunya di mana Pak? Oke deh. Di WA aku coba. Iya, saya kirim Pak Bambang, udah tahu Pak Bambang udah ada. Itu bikinnya kan susah Oke, juga aku itu nunggu bikinnya. WA Pak Bambang. Eh, Bapak boleh lanjut dulu dengan presentasi. nggak Aku jalan nih, seret nih. oh, mateng aku. Aku jangan disalahin Iya. ya Pak. Ya, maksudnya biar kayak beneran gitu, kayak presentasi beneran pakai booster depannya gitu loh. Biar nggak ngantuk orang. Oke, so Pak Bambang, where's the song anyway? Aduh. Iya nih kayaknya ada mismatch. Berasa nonton film India, Bu Ros, kalau sambil Yeah. presentasi sambil ada lagunya gitu kan. Enggak, Pak Wandi lu jangan ketawa-ketawa, tangan gue udah dingin ini. Gue udah bingung. Aduh pusing. Gimana Oke. dong, Pak Bambang? Mulai aja deh. Mulai. Oke, Oke. tanpa Buat mengurangi teman-teman. rasa hormat, oke kita mulai. Bapak Ikang Fauzi yang terhormat dan Siap. terkeren, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Senang sekali bisa ketemu di sini. Semoga bermanfaat ya malam ini. Sebenarnya ini presentasi saya sih ya ada kaitan dengan lagu itu, tapi intinya adalah sharing aja sih sebenarnya, hal yang ringan. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini di dunia properti di bisnis apapun, trennya adalah tren hijau ya, green ya. Jadi green itu udah merupakan suatu komitmen dunia, termasuk komitmen Indonesia yang mana kita udah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk menyikapi itu, ya.
Kita tahu bahwa kalau kita bicara properti ada namanya greenhouse, green building, green factory, etc. Itu jadi memang ini udah merupakan suatu sikap dunia kita ya sebagai makhluk bumi untuk benar-benar menyikapi bahwasannya ini saatnya kita save the world. Saatnya kita punya sikap. Ada permasalahan ini kan kita bicara ini adalah masalah emisi karbon yang berlebihan. Jadi saatnya kita benar-benar melakukan sesuatu, memerangi bagaimana caranya emisi karbon itu bisa terkurangi. Nah, dengan itulah solusinya adalah sama-sama kita ketahui adalah energi. Kita tidak boleh lagi pakai energi fosil yang lama, kita harus bergerak menjadi energi baru dan terbarukan. Apa itu? Kalau bicara energi baru dan terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, ya. Energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Jadi inilah energi yang seharusnya kita bisa memerangi untuk menyelamati dunia. Nah, dalam konteks ini kita bicara ya ada beberapa energi EBT ya, EBT baru terbarukan itu ada dari angin, udara ya, panas bumi ya, dari air. Nah, yang paling efektif tuh ya dari surya nih ini. Jadi PLTS lah istilahnya, pembangkit listrik tenaga surya. Itu yang di negara kita itu yang paling yang efektif dengan iklim Indonesia yang tropis ini. Sangat banyak sekali mataharinya, jadi itulah yang solusi yang paling utama yang kita bisa sikapi. Nah, masuk ke G20 ya ini Indonesia 2022 ini kita tahu ada 3 agenda penting di sini, ya. Pertama adalah kesehatan, 2 digitalisasi, dan kedua itu masuk yang energi baru terbarukan. Ya lanjut. Nah, seperti teman-teman tahu kesehatan itu ya itu berpengaruh juga terhadap lifestyle dan juga bagaimana kita mendesain ya, menjawab permasalahan dunia sekarang atau ya terutama di masa Covid ini juga ya. Jadi kita harus menjawab keresahan-keresahan pasar kita gitu loh. Bahkan ini saya cerita sedikit ya, pada saat terjadi Covid itu saya bilang sama orang marketing saya, kalian mindset-nya jangan jualan. Mindset kalian adalah bagaimana kalian bisa menolong teman-teman kita ini yang butuh solusi, ya, karena pada saat itu mereka harus WFH, ya kan, rumahnya juga mereka khawatir atau kurang kurang syarat dengan kondisi yang COVID ini sekarang, jadi kurang layak lah gitu ya. Jadi kita harus memberikan solusi kepada mereka gitu loh. Tapi dengan cara itu, ya jualan saya malah berjalan gitu loh. Jadi ini aspek kepedulian yang kita kedepankan. Jadi bukan targetnya, saya tidak memberikan target kepada mereka dalam kondisi seperti sekarang, tapi bagaimana kamu bisa melayani atau memberikan solusi atau menolong orang mendapatkan solusi mengenai kaitannya dengan perumahan. Tapi dengan cara seperti itu, mereka akhirnya bisa berjualan. Karena niatnya adalah nolong orang. Dan memang dalam kondisi seperti itu sangat efektif sekali. Ya, akhirnya volume penjualan saya tetap bisa menyenangkan lah gitu lah. Dan masuk ke konteks desainnya, seperti kita ketahui sekarang ini kita rubah banyak perubahan. Semacam kalau kita lihat ada wastafel di depan itu kan rumah itu kan karena COVID ya, dan juga kamar mandi ya lantai bawah supaya orang tamu lebih gampang menjangkau itu. Bahkan sekarang ini sistemnya saya lebih banyak mengambil kebiasaan orang-orang Jepang ya, karena orang-orang Jepang itu terbiasa dengan kondisi COVID ya. Saya kebetulan pernah tinggal di sana selama 4 tahun. Di rumah saya itu ada powder room. Jadi tamu begitu datang dia ke powder room dulu bersih-bersih, baru dia masuk ke kita gitu loh, ketemu sama kita sehingga kita sama-sama aman dalam kondisi seperti itu. Nah juga ada WFH ya, memerlukan ruang kerja, nih ruang kerja yang layak gitu, yang tidak terganggu dengan rumah. Nah ini kita spot-spot ini ya
harus kita berikan kepada mereka gitu loh. Dan sekarang trennya kayak saya bikin yang terakhir tuh di di Bumi Mutiara Serang ya. Bumi Mutiara Serang, kebetulan aku ada project di sana. Aku mempopulerkan istilah lifestyle rooftop gitu loh. Jadi orang-orang sana tuh seneng banget gitu, begitu ada rooftop mereka banyak di luar berjemur, udah gitu bisa berinteraksi dengan orang di luar juga dari rooftopnya dia gitu loh. Nah juga bisa mengundang tamu tanpa terlalu khawatir ya dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menularkan pada saat COVID ini. Jadi ini menjadi suatu tren baru. Dan juga kita lebih mengadakan udara-udara yang lebih berjalan. Jadi udara itu harus berjalan, ruang-ruang terbuka itu harus, walaupun rumahnya kecil harus kita adakan itu loh, supaya udaranya bisa berjalan dan orang bisa betah di sana, dan kekhawatiran terhadap penularan COVID juga menjadi hilang lah gitu loh. Dan ditambah lagi dengan teknologinya smart home, touchless ya, karena biar bagaimanapun itu bagian daripada perubahan yang kita berikan kepada mereka gitu. Itu kaitannya juga dengan teknologi dan juga dengan permasalahan kesehatan. Nah, kedua ini masalah digitalisasi. Seperti kita ketahui, semua marketing ya, emang blessing in disguise ya. Pada saat itu sebelum COVID ini benar-benar mempush digitalisasi menjadi sesuatu yang menjadi harus dan berkembang pesat sekali dan optimal banget gitu loh. Nah, ada blessing in disguise pada saat COVID ini. Jadi biasanya kita program marketing itu pakai media-media biasa, sekarang udah hampir 100% kita digitalisasi gitu loh. Dan itu banyak terjadi penghematan bagi developer di situ. Dan efektif pula karena orang komunikasi sekarang tuh ya, apalagi kebanyakan kita pembelinya adalah kan milenial ya. Mereka berkomunikasinya lewat medsos gitu loh. Ini kita galakin dan ternyata sangat efektif. Digitalisasi ini juga kita tahu ada konsep metaverse ya, yang bisa melengkapi substansi daripada show unit. Jadi orang nggak perlu datang ngelihat videonya, seolah-olah dia masuk ada di antara ya, teman-teman udah tahu sendirilah, udah lebih jago dibanding saya, udah melakukan itu ya. Dan database juga tentunya ini sistemnya mengacu ke sistem yang lebih canggih lagi. Selain itu juga manajemen juga banyak perubahan. Seperti kita ketahui yang terkait dengan kita juga ya, kayak si Kumbang, si Petruk gitu, itu semuanya serba digital. Ya, jadi semuanya serba digital. Ya. Begitu juga terakhir ya Pak Bambang, kita tadi ada pameran BTN ya, ulang tahun BTN yang ke-72, itu dia pameran digital ya online ya. Dan semua pesanannya lewat digital juga, semuanya serba digital, dan itu ternyata secara biaya juga lebih cepat dan juga lebih murah dan lebih mencapai tepat sasaran. Ini luar biasa perkembangan digitalisasinya. Nah, terakhir ini adalah masalah yang kita tadi bicarakan, EBT, jadi energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Ini yang saya masuk khususnya nih ya, adalah solusinya EBT adalah PLTS, dan lebih mengkerucut lagi tenaga surya LTS, karena tadi sudah saya jelaskan. Jadi PLTS adalah solusi energi baru terbarukan, termurah dan tercepat untuk hunian properti pemerintah melalui PLN ya, untuk hunian properti. Dan sekarang ini PLN ya, pemerintah itu sudah memberikan subsidi ya kepada EBT. Jadi yang di setiap 1,5 kilowatt disubsidi sampai kurang lebih hampir 1,5 juta KWP-nya. Ini apa artinya? Artinya semua energi yang
diproduksi dari PLTS itu yang tidak terpakaikan otomatis dinilai sama dengan satuan yang berlaku di PLN itu. Jadi ini nanti bisa menjadi listrik ya, tagihan listrik ini akan menjadi momentum yang baik sekali untuk membangun solar panelnya gitu atau solar cell-nya. Dan setiap kWh yang dihasilkan diabsorb langsung oleh PLN dengan harga yang sama, memberikan bantuan dan nilai tambah dan banyak lagi kemudahan untuk memperoleh PLTS ini gitu loh. Jadi ada teman saya yang perusahaan besar, kalau dia menggunakan PLTS itu, dia belum dianggap menjadi partnership-nya dia gitu, karena tidak peduli terhadap permasalahan dunia ini. Kalau dia menggunakan itu, jadi tren ini tidak bisa kita hindari lagi, udah harus ini. Dan ke depan rumah apa itu PLTS ya, saya akan lanjut boleh, lanjut boleh dong. Nah ini jadi PLTS itu prinsipnya sederhana, ada 3 ya. On grid itu listrik yang dihasilkan disubsidi PLN dengan nilai jual dan nilai yang sama, yang dia terhubung. Jadi kita tuh terhubung dengan PLN, jadi kerjasama produk ini dengan secara legal dengan PLN. Jadi dia terhubung signal on grid, tapi hybrid, dia ada seperti genset fungsinya. Kalau listrik mati, dia bisa nyala karena ada baterainya. Ini punya nilai tambah sendiri, ya. Ini jadi benar-benar kalau di daerah-daerah yang listrik suka mati lama gitu ya, mungkin dari tablet nggak terlalu terasa sih. Tapi kalau seandainya yang suka listriknya mati lama, ini sangat efektif. Dan terakhir adalah off grid. Off grid ini ya simple, PLTS dengan skala besar dengan sistem independen dia untuk melayani lingkungan atau wilayah yang belum terjangkau PLN untuk meratakan listrik di Indonesia. Ini salah listrik, meratakan. Jadi banyak daerah-daerah yang belum masuk listrik gitu loh. Nah ini daripada dia membangun mendingan kita membangun suatu sistem PLTS yang besar di sana. Jadi ini lebih efektif gitu loh. Dan mungkin pembangunannya pastinya sih lebih murah dibanding listrik biasa. Ya lanjut.